Teman-teman, kita lagi bikin tato dong. Di sini nanti padahal ada nama Raisa. Ya, testimoni guys. Ini nama Raisa, jasa buka tato. Jasa apa? Jasa gambar tato. Gambar tato. Aku jujur sakit tuh. Oke, siapa? Umam, sudah Umam? Udah. Oh, sudah selesai. Oke, belum. Gede oke, ini tadi lucu. Umam sudah selesai. Oke, baik. Oke, baik. Masih berapa menit lagi saya? 1 jam. Ini hitam kah manis? Ini kah manis? Hitam kah manis? Itu manis. Yang manis. Sudah itu jangan ajak udah tua. Ih, apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kamu dengerin. Masuk semua, Pak. Yang penting dengerin. Oke, baik. Iya, Beb. Terakhir kita kemarin itu tentang perubahan sosial ya. Benar nggak? Oke, baik. Pengen ini mama. Lagi mau marah-marah ya. Kayak kamar mandi anjir, bukan marah-marah. Masih kadang udah tua. Aduh. Masih muda. Apa sih? Kamu sakit nih. Kembali kemarin itu ya. Kamu gujuk. Dalam perubahan sosial budaya, Buka nanti kita dimarahin. budaya hati ada 2 fase kata yang Ini begini doang. Udah nanti siap. Balik. Gitu ya. budaya. Apanya udah? 2 kata ini. Jadi artinya apa? Perubahan itu dari sosial dan budaya. Oke, baik. Kita tahu sama kemarin ya perubahan dari masa lampau kemudian sekarang kita juga mengambil contohnya yaitu Kota Jakarta yang pada tahun 1970-an kemudian sampai tahun 2021 dan 2022 sekarang. Nah, jadi perubahan sosial yang pertama ini. Perubahan sosial ini apa ini? Perubahan sosial, ya. Perubahan yang ada pada lingkungan sosial. Oke, baik. Ayo lanjut. Ada lagi ya? Oke, perubahan tadi apa tadi? Perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Kehidupan manusia atau masyarakat. Manusia seperti apa namanya? Individu. Oke. Kemudian selain dari itu juga perubahan sosial itu juga perubahan unsur sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi coba disebut dulu perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dan perubahan unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, perubahan intinya perubahan dia usah juga dengan kata-kata itu perubahan dalam masyarakat gitu. Yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat atau perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Nah, itu perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Perubahan unsur sosial dalam masyarakat. Perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perubahan unsur-unsur di dalam masyarakat. Oke, baik.
ada unsur-unsur. Apa saja sih unsur-unsur dalam masyarakat itu? Apa? Saya kemarin tuh unsur apa sih? Politik. Saya politik sekali Apa? Sikap. kemarin itu apa sih? Apa sih Pak? Saya betul. Unsur Itu struktur gak sih? alam sosial masyarakat. Oke, baik. Yang pertama adalah ada interaksi sosial. Interaksi sosial. Kira-kira interaksi sosial ini apa itu? Kemarin ya kita sudah paham lah gitu kan hubungan ya, baik secara oke individu kelompok dengan. Nah kira-kira kemarin apa yang berubah kemarin yang di dalam interaksi sosial ini? Perubahan yang terjadi dari interaksi sosial ada apa? Pola pikir. Interaksi ngobrol hubungan. Bisa apa lagi? Dua tahun kemarin kita ada perubahan dalam berinteraksi. Apa yang berubah? Secara online. Oke, jadi dengan Online. melakukan penggunaan dengan menggunakan dengan Teknologi. itu Zoom meeting, apalagi Google Meet. apalagi Google Meet atau Omni TV dan sebagainya. Iya kan? Nah, ini interaksi kan? YouTube termasuk nggak? Dan IG, So, TikTok, IG. itu perubahan nggak? IG. Oke, yang kedua apa lagi? Terus lembaga sosial. Unsur-unsur cuma Lembaga interaksi sosial. sosial doang. Lembaga sosial apa saja? Serah lembaga sosial. Di dalamnya DPR itu termasuk lembaga politik. Apa kira-kira? Ini Pak ini Pak itu ya Pak. Oke, baik. Oke, yang pertama adalah pendidikan. Kemudian setelah pendidikan Kesehatan Pak. Politik. Setelah politik ada keluarga. Setelah keluarga, ekonomi. Terakhir apa? Agama. Nah ini apa namanya lembaga sosial? Pendidikan kemarin sudah sedikit. Dosen. Belum. Dosen. Apa yang berubah di situ? Iya. Beda orang. Jadi ketemu orang baru. Oke, ada perubahan nih. Baru. Sekolah atau maksudnya ijazah itu harus sekolah formal nggak? Iya, iya. Nah, Harus. benar. Benar. Oke, itu Dulu. dulu. Oh, sekarang bisa dibeli. Bisa lewat paket C, paket A, paket B, homeschooling. Itu adalah ya orang sekarang hari ini kan tidak perlu juga kalau orang punya duit lah gitu kan. Orang tinggal panggil aja guru di rumah. Kemudian nanti kalau mau ujian ya ikut paket misalnya kayak paket C lembaga belajar bunga seroja. Ada kan orang gitu? Atau misalnya lembaga paket C Rojali kan di situ. Kan ada. Artinya bahwa itu merupakan salah satu bagaimana cara
mendapatkan ijazah. Apakah ijazahnya sah atau tidak? Sah. Sah. Bahkan setara. Bahkan banyak orang-orang maaf nih, ya, orang-orang Cina itu kemarin waktu saya 2-3 tahun yang lalu sebelum COVID, jadi kebetulan SMBM mendapatkan sebuah amanah yang ditunjuk oleh dinas untuk menyediakan tempat ujian paket. Awalnya saya itu memikirkan bahwa yang datang itu adalah orang bapak-bapak tua, umur 40 ke atas gitu. Ternyata yang datang adalah umur sekalian, yang masih fresh itu mantap gitu kan. Apa namanya mereka? Anak muda. Jadi ya itu mereka memilih untuk homeschool agar apa mendapatkan ijazah karena setara. Jadi biasanya ijazahnya itu cuma jurusan IPS dan IPA. Nah itu perubahan dalam Sosial. lembaga Pendidikan. Paham nggak? Paham. Nanti ya. Oke, politik. Di sini politik itu ada kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Apa perubahan yang ada di itu? Misalnya contohnya kita ambil keamanan. Keamanan, apa kira-kira? Polisi. Pernah dengar kata ABRI? Pernah. Apa tuh ABRI? TNI. Oke. Kalau sekarang apa? TNI dan Polri. Polri. Itu sudah di Polisi Republik sudah Indonesia. bisa. Itu ada perubahan fungsi dan tugasnya. Jadi dulu itu satu komando ABRI, polisi dan tentara. Sekarang apa namanya dipisah. Jadi institusi Polri dan institusi TNI, Tentara Nasional Nasional Indonesia. Jadi seperti itu. Itu perubahan nggak? Perubahan. Kemudian selanjutnya adalah keluarga. Apa yang kemudian yang berubah di dalam yaitu lembaga keluarga? Ada yang tahu? Hai. Oke, baik. Dulu banget, dulu lagi itu kan. Keluarga itu hanya saudara saja. Kalau nggak dari keluarga ayah, keluarga ibu, iya kan? Tapi sekarang enggak. Orang dengan kesamaan hobi, tujuan yang sama, misalnya dia apa namanya, klub motor dan sebagainya. Orang itu bisa mengatakan ini keluarga saya, dan bahkan lebih dekat daripada ya keluarga sendiri, bahkan lebih dekat daripada adik dan keluarga. Jadi kemampuannya dapat. Ya. Jadi mereka keluar, atau misalnya klub bola dengan satu tujuan hobi yang sama, sering ketemu, kemudian apa namanya, ya, jadi menjalin komunikasi terus akhirnya apa? Jadi seakan-akan sangat apa namanya, emosionalnya itu dapat banget gitu kan. Jadi kedekatan emosionalnya itu sangat luar biasa. Bahkan keluarga sendiri juga kadang jauh karena tidak saling ketemu, jarang ketemu. Nah sekarang bisa ya dengan lewat hobi, satu pekerjaan dan lain sebagainya bisa dikatakan sebagai keluarga. Paham? Oke, baik. Ekonomi. Selanjutnya ekonomi. Lembaga ekonomi apa yang berubah hari ini? BBM. Dan sekarang kemarin tadi itu ada yang mengatakan itu, yang dulunya pinjam ke koperasi sekarang pinjam pinjol. Betul. Ya, di situ ya artinya bahwa ekonomi ini bisa dikatakan distribusi, termasuk apa lagi? Produksi, apa lagi? Satu lagi? Konsumsi. Ya, konsumsi. Jadi itu ekonomi. Nah, dan hari ini ada perubahan. Dulu banget gitu. Dulu itu sebelum ada perubahan yang sangat luar biasa. Kita itu kalau mau beli apa-apa harus berdesak-desakan di pasar. Benar? Sekarang dengan kecanggihan yang sangat luar biasa, ketika apa yang terjadi, orang tutup di pojok-pojok rumah, mungkin di apa namanya di dalam toilet juga, scroll cari apa yang dibeli, bahkan masuk ke keranjang COD data jadi. Ini adalah proses perubahan yang sangat luar biasa. Tapi ya
Ini kadang-kadang juga dari pembahasan. Jadi ada salah satu keluarga kemudian yang memiliki anaknya umur 10 tahun lagi, 10 sampai 9 tahun. Jadi dipegang HP orang tuanya. Kemudian di situ ada aplikasi Shopee, Lazada, terus apa lagi? Beli. Jadi dia memesan, jadi usaha itu Udah jarang. karena dia melihat orang tuanya seperti itu. Kemudian tiba-tiba datang barang dengan harga yang sekitar 3 jutaan. Ya bingung lah orang tua itu luar biasa gitu kan. Setelah ditelusur ternyata anaknya yang melakukan artinya bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dalam proses perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, paham? Nah, kemudian agama. Bagaimana ini? Ya, silakan. Dulu itu kan di Pancasila itu yang pertama itu untuk menganut agama Islam aja. Iya. Dan untuk agama Islam dan penganut